Di balik keberhasilan Olympiakos menjuarai turnamen UEFA European Conference League, ada peran besar Jose Luis Mendilibar. Namanya memang kurang familiar, tetapi kesaktiannya tidak bisa diragukan. Lantas, sesakti apa pria yang sudah malang melintang melatih klub-klub Spanyol ini? Sebelum menyimak videonya, alangkah lebih baik kalau football lovers yang belum subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info sepak bola menarik dari Starting 11 Moment. Spanyol telah menjadi negeri yang identik dengan sepak bola sejak lama. Dari tanah ini lahir pelatih-pelatih hebat yang namanya malang melintang di Eropa. Pep Guardiola, Rafa Benitez, Unai Emery, Luis Enrique, dan sederet nama lain yang tidak bisa disebutkan menjadi bukti bagaimana hebatnya kualitas entrenador negeri Matador. Namun dari sebuah kota kecil di provinsi basket Spanyol bernama Zaldibar, tersebutlah satu sosok pelatih yang meski karirnya tidak istimewa, namanya kini sedang jadi buah bibir. Dialah Jose Luis Mendilibar. Mendilibar tidak punya rekam jejak sementereng nama-nama pelatih yang tadi telah disebutkan. Bahkan, kisah hidupnya sendiri tidak bisa dibilang istimewa. Lahir pada 14 Maret 1961, Mendilibar semasa menjadi pemain tidak pernah bermain di La Liga. Paling banter, ia menjadi pemain kunci Sestao, klub yang kala itu bermain di Segunda Division alias divisi kedua Spanyol. Pasca pensiun, Mendilibar alih profesi menjadi pelatih dan lagi-lagi tidak ada catatan istimewa dalam rekam jejak kepelatihannya. Mendilibar tercatat pernah menukangi sejumlah tim La Liga, tapi mayoritas level tim-tim yang ia tukangi bukanlah kekuatan-kekuatan tradisional negeri Matador. Sebut saja Athletic Bilbao, Levante, Osasuna hingga Real Valladolid. Dengan rekam jejak demikian adalah hal yang wajar apabila Mendilibar kurang familiar di kalangan para pecinta sepak bola. Entah kebetulan atau memang sudah ditakdirkan Tuhan, Jose Luis Mendilibar mendapat job pertamanya di luar Spanyol. Tidak dapat disangkal bahwa job tersebut bukanlah job yang mudah. Pasalnya, Mendilibar harus mengambil alih Olympiakos, klub tersukses Yunani, yang saat itu sedang berada dalam fase krisis dan telah memecat dua manajer karena gagal memenuhi ekspektasi klub di ajang domestik. Bak sebuah romansa, Mendilibar naik ke kursi panas pada awal Februari. Sesuatu yang ternyata bisa mengubah nasib raksasa Yunani itu. Di babak reguler Super League Yunani, Olympiakos selalu berhasil meraup kemenangan dalam 4 pertandingan awal Mendilibar. Lalu di babak playoff, skuad berjuluk Triolos ini hanya kalah 3 kali dalam 10 pertandingan yang dimainkan. Magis Mendilibar untuk Olympiakos rupanya tidak cuma ia tunjukkan di ajang domestik, tetapi berlanjut ke ajang Eropa. Olympiakos yang notabene bukan tim favorit justru berhasil melaju jauh di Conference League. Bahkan di babak semifinal, jagoan negeri Dewa-Dewi ini berhasil menumbangkan Aston Villa yang dipesut Unai Emery. Siapa yang menyangka kalau pada akhirnya Olympiakos berhasil menundukkan Fiorentina di partai final. Padahal status utusan Italia itu adalah finalis edisi sebelumnya. Ini adalah bukti bahwa Mendilibar memang berjodoh dengan Triolos. Angka 3 menurut banyak orang adalah angka keberuntungan. Dan Olympiakos telah membuktikan kalau pelatih ketiga inilah yang berhasil membawa kesuksesan di kancah Eropa. Banyak yang kurang familiar dengan nama Jose Luis Mendilibar. Tapi, seperti yang sudah disampaikan, soal kesaktian di kompetisi Eropa tidak ada yang bisa menyangkal. Faktanya, pria Spanyol ini masuk dalam jajaran pelatih elit sekelas Rafa Benitez dan Thomas Tuchel. Apa sebabnya? Mendilibar berhasil mengirim Olympiakos ke partai final Conference League yang berarti ini adalah final back-to-back-nya di kompetisi Eropa sebagai pelatih. Musim lalu Mendilibar juga sukses mengirim Sevilla ke final Europa League. Pencapaian yang diraih pria 63 tahun itu juga sangat spesial, karena ia berhasil memenangkan gelar dalam 2 partai final back-to-back tersebut. Sebagai informasi, tidak banyak pelatih yang berhasil menjejakkan kaki di final kompetisi Eropa secara back-to-back seperti yang dilakukan Mendilibar.
Sepanjang sejarah hanya ada 5 nama dengan pencapaian tersebut termasuk Mendilibar. Mereka antara lain Sven-Goran Eriksson, Hector Cúper, Rafa Benitez, dan Thomas Tuchel. Dari 5 nama pelatih yang bisa mencapai final kompetisi Eropa secara back-to-back, hanya Rafa Benitez yang berhasil memenangkan 2 laga finalnya. Praktis ini membuat Mendilibar sejajar dengan pelatih yang namanya sudah malang melintang di seluruh penjuru Eropa itu. Spesifik buat Mendilibar, ada satu lagi catatan yang membuat namanya bahkan lebih sakti dari Rafa Benitez itu sendiri. Mendilibar tidak punya banyak catatan pertandingan sebagai pelatih di kompetisi Eropa. Final kemarin adalah laga ke-15-nya di seluruh kompetisi antar klub benua biru. Meski dengan jumlah laga yang sangat sedikit, Mendilibar berhasil membuktikan bahwa sentuhan ajaibnya telah membuat namanya sakti tak tertandingi. Bagi Olympiakos sendiri, keberhasilan meraih trofi Conference League telah membuat klub ini mengukir sejarah baru. Selama hampir 100 tahun berdiri, Olympiakos tidak pernah meraih satupun gelar prestisius di kompetisi antar klub Eropa. Gelar yang dipersembahkan Mendilibar adalah gelar Eropa pertama mereka sepanjang klub berdiri. Kesuksesan ini tentunya menjadi pelepas dahaga Olympiakos yang musim ini tertatih-tatih mengejar gelar domestik. Olympiakos akan hendak membuktikan kalau mereka masih klub tersukses di seluruh Yunani. Selain menjadi gelar pertama buat klub, gelar Conference League ini menjadi gelar Eropa pertama yang diraih klub asal negeri Dewa Dewi. Sementara itu buat Mendilibar, selain menjadi bukti kesaktiannya, persembahan titel Conference League untuk Olympiakos juga terasa bak deja vu. Musim lalu Mendilibar membawa Sevilla juara Europa League dengan alur yang hampir mirip. Los Rojiblancos sama-sama tertatih-tatih di ajang domestik tapi begitu superior di Europa League. Sebelum laga final kontra Fiorentina, Mendilibar sendiri mengungkapkan kalau rute yang dilalui Olympiakos sampai ke final mirip dengan rute yang dilalui Sevilla ke final Europa League musim lalu. Mendilibar waktu itu berharap agar timnya sekarang bisa mengulang sukses Sevilla. Sebuah harapan yang lantas terwujud pada akhirnya. Kalau bicara cocologi, Mendilibar sepatutnya was-was. Karena kalau nasibnya sama seperti waktu masih di Sevilla, ia bisa dipecat di musim berikutnya. Musim ini bisa jadi ia tersenyum, namun untuk musim depan segalanya akan berjalan jauh lebih berat buat Olympiakos. Keberhasilan menjuarai Conference League praktis membuat tim asal Pires mendapat tiket otomatis ke Europa League musim depan. Sebagai kompetisi kasta yang lebih tinggi, Europa League menjanjikan kompetisi yang lebih intens. Ini jelas merupakan tantangan yang lebih berat buat Mendilibar. Fokus beralih ke ajang domestik, di mana PR Mendilibar selanjutnya adalah menemukan taji pengoleksi 47 gelar Liga Yunani ini kembali. Musim ini Olympiakos sama sekali tidak bertaji di kompetisi negeri sendiri. Dengan kegagalan merengkuh trofi di musim ini, bukan tidak mungkin manajemen Olympiakos akan menaikkan ekspektasi dengan menargetkan gelar domestik musim depan. Itulah dia ulasan mengenai Jose Luis Mendilibar, pelatih sakti asal Spanyol yang karirnya biasa saja tapi punya kesaktian yang tiada tandingannya. Menurut football lovers yang menonton bagaimana? Apa komentar kalian terhadap sosok Jose Luis Mendilibar? Tulis di bawah ya.